Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati orang tua kita, Bapak Haji Muhammad Ali, Bapak Ustaz Haji Tabrani, para asatidz ini yang hadir banyak saja. Tadi sudah memberikan kaji kita Ustaz Miftah Zaid, Ustaz Taufikur Rahman. Insyaallah kita doakan bukan hanya berkorban tapi dikorbankan juga nanti. Berkorban untuk dapat gitu maksudnya. Insyaallah kita doakan. Ustaz Ali Haidar, Ustaz Abdul Rahman, Ustaz Mahmudin, Hasan, Ustaz Abdul Rahman, dan para asatidz yang lainnya, para sepuh kita, Habib Ali, Haji sering ngobrol, mukanya black. Semua pengurus masjid, terutama pengurus mushola yang Al-Nurul Iman dan seluruh pengurus masjid dan mushola sekebagusan dan para asatidz, mohon maaf kalau saya tidak sebutkan satu persatu. Saya mau nyebutin aja lupa. Benar-benar ya Allah. Inilah manusia. Jadi kadang-kala al-insan ma'al khata' wa nisyan, kadang-kala lupa. Ini mau nyebutin aja lupa lagi itu. Dan kamu bingung lagi. Hadirin sekalian, tadi Ustaz kita sudah memberikan beberapa tuntunan untuk korban. Dan ini kan kalau kita ngomong lagi, ini sama juga kita garamin air lautan ini. Ini ahli surga semua masalahnya. Ini ciri-ciri orang soleh. Jadi untuk kita bisa lihat orang soleh itu gampang. Bukan orang soleh itu bukan yang beramal sodaqoh, itu belum. Karena orang sodaqoh juga bisa, koruptor bisa sodaqoh. Oh dia ngambil banyak duit, aku mau sekali lah gitu. Dia ngambil sekian miliar, sedekah cuma sekian juta, kan kecil. Tetapi kalaulah orang-orang soleh itu yang ada, yaitu orang-orang yang bangun malam dan tahajud. Saya senang kumpul sama orang soleh. Ini orang-orang yang insya Allah tahajud semua ini. Kita sudah berhaji nih. Datang ke sini kita mendapatkan haji yang mabrur mudah-mudahan. Jadi kalau orang berangkat haji, kita datang ke sini ya karena Allah, kita berjamaah, kita belajar, insya Allah hajinya mabrur, tamat, sempurna, nggak ada lagi. Hadirin sekalian, tadi katanya ini masalah kurban. Kurban tidak bisa lepas dari sejarah Nabi Ibrahim. Apa yang kita dapatkan dari sejarah Nabi Ibrahim? Saya ini guru dari dulu. Jadi kalaulah yang membuka surat Fussilat ayat 100, kisah Nabi Ibrahim itu tersirat dalam surat Fussilat ayat 100. Nabi Ibrahim itu sudah 80 tahun belum punya anak. Saking pengennya. Orang kalau kepengen kayak apaan? Udah keluar kemana aja itu? Belum dapat juga. Sampai Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Tuhan kami, berikanlah kami anak yang soleh.
Bukan hanya doa, usaha ikhtiar sudah dilakukan Nabi Ibrahim. Singkatnya pada ayat berikutnya, fabasharna lahu bigulamin halim. Allah memberikan berita, oke, ntar gua kasih gulamin halim, anak yang sabar, anak yang cerdas. Dan ternyata Allah kasih. Kira-kira orang yang pengen anak sudah sekian lama dapat anak, seneng nggak? Senangnya kayak apaan? Bukan senang harusnya, senang banget. Senang banget, lebih-lebih. Ya paling dinyanyi itu, nanginung gitu kan. Dilanjutkan dalam kisah tersebut dalam surat Fussilat 102. Falamma balagha ma'us sa'ya, dan ketika sampai usia remaja sedang asik-asiknya, gitu kan. Anak kita kalau udah remaja itu kan asik-asiknya. Ya, kita bisa ajak ngobrol, ajak diskusi, ajak bercanda. Kalau masih kecil susah, kita diatur melulu. Apa kesana? Kan nggak berani tuh pada. Tapi kalaulah sudah remaja, kita bisa. Apa yang terjadi? Qala ya bunayya, duhai anakku, Ani ara fil manam, aku mimpi melihat di dalam tidurku. Kalau melihat dalam tidur apa ini? Mimpi. Jadi dia mimpi. Ini ara fil manam, Ani azbahuka. Apa itu? Aku menyembelihmu. Panzur ma taro, maza taro. Gimana nih wahai Ismail? Aku mimpi menyembelih engkau. Gimana pendapatmu? Pak, kira-kira kau ditanya, dan Madinah, gua ngimpi suruh bunuh lo. Apa yang kita bilang? Anak kita coba sama anak kita bilang, bapak gila. Bapak gila. Bayangkan, nggak tanggung-tanggung Allah memberikan kepada Nabi Ibrahim anak yang paling dia suka, yang paling diinginin, tiba-tiba disuruh sembelih. Ini orang soleh, insya Allah. Mas Arif, kita ini orang soleh. Ini orang soleh. Karena mimpi bukan satu kali, lagi. Wah ini bukan setan ini, bukan bisikan setan ini. Ini Allah ini. Tapi Nabi Ibrahim ngomong ke anaknya, gimana Ismail? Ini kan kalau match, sinyal tuh kalau match, nyambung. Kita kalau ngomong kalau nggak nyambung, nggak match, nyambung nggak kira-kira? Dia ngomong ke sono, kita ngomong ke sini. Tetapi kalau hatinya sudah nyatu, nyambung. Enaknya itu kalau kita ngobrol sama orang yang nyambung. Kalau nggak nyambung, kira-kira enak nggak? Ini kan insya Allah satu frekuensi. Kalau satu frekuensi nyambung. Jangan coba-coba kita ngobrol sama orang yang tukang nongkrong tentang agama. Ahlu, udah ahlu aja. Tapi kalau kita ngobrol sama teman-teman yang di sini, nyambung nggak? Nyambung aja. Ya alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah. Ini semua kehendak Allah, rahmat Allah semua. Gak mungkin kita bisa datang ke sini kalau bukan kehendak Allah. Semua ini karena Allah. Apa yang terjadi dijawab oleh Ismail? Qala ya abadi fa'al ma tu'mar.
Dasar orang yang soleh, bapak soleh, anak soleh. Ya abah, bapak, kan abah ya? Ya abah, wahai bapak, if'al, eksekusi, TR, kerjain. Mak, apa yang kau satajuni insyaallah minas sabirin. Semoga kita mendapatkan menjadi orang-orang yang sabar. Dalam kondisi ayat di sini, saya akan ambil satu hikmah. Ini ada pendidikan di dalam keluarga. Kaitan saya ini guru, Pak. Ini sambil pendidikan itu dulu deh. Apa pendidikannya? Kita kalau jadi orang tua sama anak, jangan semua maunya aja tentang kita orang tua. Sono lu, pokoknya lu gak boleh bantah gua. Waduh, repot banget, orang tua hebat banget gitu kan. Gua ini sekolah itu tidak seperti itu. Kalaulah kita sebagai orang tua, kalaulah kita menghendaki anak kita cerdas, anak kita menjadi orang besar, didiklah dia seperti orang besar. Orang besar nggak bisa disuruh-suruh. Ada nggak orang besar disuruh-suruh? Orang hebat disuruh-suruh? Nggak ada. Orang hebat tuh nggak disuruh-suruh. Orang hebat ngapain? Nyuruh. Anak kita kalau kita suruh terus, ya Allah, nanti jadi apaan dia? Adakan diskusi, adakan musyawarah. Neng, Bang, Mas, Bang, ini kira-kira kalau ayah begini bagaimana? Jadi ada dialognya. Gua nggak bisa ya. Coba kenapa nggak bisa? Ajar dia sebagai orang pintar. Kalau kita mendidik anak-anak tersebut dari keluarga, orang yang demokratis, orang yang bisa menghargai, orang yang bisa bicara, orang yang bisa menanggapi semua pembicaraan, insya Allah dia akan menjadi besar. Mudah-mudahan kita ini semua seperti itu. Saya yakinlah kita ini bukan orang-orang yang otoriter. Kalaulah kita membiayai anak, itu kewajiban, itu sedekah kita. Jangan menjadikan, lu kan gue yang biayain, enggak begitu. Walaupun kita yang membiayai, dia adalah anak kita, dia adalah titipan dari Allah. Titipan Allah jangan sembarangan, ya, kita jangan sembarangan dengan titipan Allah. Motor aja dititipin di parkir, tukang parkir gak berani macam-macam. Kira-kira tukang parkir dipakai dulu. Salah malah dia nggak akan diurusin yang benar-benar. Tukang parkir yang bagus, motor panasan, dicari itu ditutupin. Kira-kira tukang parkir kalau udah tutupin kita bayarnya mahal nggak? Tapi itulah kira-kira. Kalau kita baik sama anak kita, Allah akan kasih karena yang punya Allah. Kita hanya titipan. Nah ini adalah prosesi kurban. Bisa dibayangkan. Sudah terjadi dialognya, oke, siap ya, oke, yuk kita jalan. Jalanlah dia. Ibunya nggak dikasih tahu. Mau mana? Diam aja. Ini bikin taliban ya? Iya, kata Allah ya sudah. Pasti Allah akan tolong. Syarat tuh, ajar gitu. Allah akan tolong. Berangkat dia, digodain sama setan. Ibrahim lu gila. Anak belum tunggu-tunggu dan dapat belum mau potong. Hasil juga sambit tuh setan. Itulah Suratul Ula. 3. Suratul Ula, Yom Besar dan Suratul Aqobah. 3 kali diganggu. Setan itu cerdas, sekali enggak pakai yang cara lain lagi, 3 kali. Bismillah, Allahu Akbar. Itu yang disambit setan tersebut. Makanya kalau di Al-Qobah ada bilang sesama setan jangan sambil-sambitan loh. Sekarang enak banget dong sekarang. Mudah-mudahan, saya doakan
Kita akan haji semua. Niat dari sekarang kita niat. Allahumma ballighna wa balligh ahlana wal haramain ila Ka'batil Mukarramati wal Madinatil Munawwarah wa ziyarati qabri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila al-haji wal umrah masihah wassalamah wal afiyah miraran fi al-Qur'an. Allahumma ja'al hajjan mabrura wa syahyan masrura wa zamban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alim bismut aqimna min az-zulumati ilan nur. Mudah-mudahan niat semua. Terakhir, bukan hanya Nabi Ibrahim yang banyak komunikasi musyawarah, pas saat mau disembelih pun Ismail gantian. Ayah, tolong sebelum saya disembelih, tolong itu pisau diasah dulu yang tajam. Itu sunnah. Itu pisau yang tajam, sehingga kalau mau ses. Kedua, tolong ikat saya takut berontak. Walaupun saya sudah ini setan, kadang-kadang kita ada begini berontak-berontakin setan. Yang ketiga, buka baju saya, tutupin mata saya, setan, jangan sampai saya melihat. Itu sunnah. Di cerita lain, kalau nanti ibu rindu sama saya, kasihkan ini baju saya. Ini kira-kira Nabi Ibrahim, alah lu anak kecil, ngatur lagi, tidak gitu kan? Kan kita ganti ya, anak kecil ngatur lagi lu, tenang aja lu. Ya enggak, oke, siap. Ibrahim ikutin nama Ibrahim di asal. Setelah mau dipotong, apa yang terjadi? Jibril ganti dengan kibas. Inilah sunnah kita berkorban menjadi kibas. Kira-kira kalau Jibril tidak ganti dengan kibas, kita berani nggak korban? Berani nggak korban? Kenapa enggak? Nggak ada kita potong bawa kita. Apalagi yang cakep-cakep banget ini. Wis, tidak boleh nih. Udah 2 tahun udah boleh nih. Nah kan kita jadi gemeteran, ya Allah. Yang kurus-kurus aman kok, kurus aman kok, kurus kan. Juga ini. Alhamdulillah, inilah fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak, Allah sayang pada kita semua. Diganti dengan kibas. Ya, dengan seekor kambing dan kibas. Mudah-mudahan apa kita nggak mampu. Ya sedikit. Bilal pernah ngomong, ya Bilal potong apaan? Potong ayam. Kata Nabi, ini Bilal motong Bilal katanya. Bilal kan tukang azan, ayam tukang berkokok gitu kan. Itu bercandaannya. Nah, jadi Bilal motong itu bukan untuk berkorban, karena saat dia cinta kepada Allah, dia cinta pada anak yatim, dia potong ayam dibagikan pada anak yatim. Tadi Ustaz Miftah bilang yang terbaik di hari itu adalah mengalirkan darah. Tapi ingat itu bukan untuk korban. Jadi kalau kita nggak mampu banget, ya ayam lo potong gitu kan. Kalau nggak mampu banget ini, terus kalau jadi panitia udah nggak korban, diikuti daging. Astagfirullahaladzim, merupakan korban malah pengen daging. Jadi panitia ikhlas, mudah-mudahan Allah akan ganti. Anggaplah kita berkorban. Jadi orang-orang berkorban 1 kambing, kita ambil 2 kilo nggak dapat, ya udah deh, gue nggak usah. Itu yang penting. Demikian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan pada guru kita.